Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video perkuliahan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Unira Malang. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia. Jika dalam video minggu lalu kita sudah membahas mengenai demokrasi di Indonesia berlandaskan Undang-Undang dan Pancasila, pada video perkuliahan kali ini kita akan membahas bagaimana dinamika demokrasi di Indonesia saat ini. Nah, perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini secara konsep itu menerapkan asas-asas demokrasi, di mana sesuai pengertian demokrasi minggu lalu, demokrasi adalah pemerintahan yang berlandaskan rakyat. Jadi di dalam konsepnya demokrasi yang ada di Indonesia itu rakyat, pemerintahan rakyat itu berdasarkan perwakilan. Jadi jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia itu adalah jenis demokrasi perwakilan, di mana rakyat ini memiliki kekuasaan tertinggi. Nah, masing-masing kekuasaan tersebut dibagi ke dalam wakil rakyat, atau rakyat ini dalam kekuasaannya diwakilkan oleh wakilnya. Nah, perwakilan ini dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Nah, pembagian kekuasaan ini terdiri ada legislatif dan eksekutif. Legislatif kita ketahui bahwa ada MPR, DPR, dan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Di bidang eksekutif, perwakilan rakyat ini kekuasaannya tersalurkan dalam presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, dan kepala desa. Ini adalah sistem atau konsep demokrasi yang ada di Indonesia, di mana pemerintahan rakyat ini kekuasaannya dibagi melalui perwakilan atau diwakilkan oleh legislatif maupun eksekutif. Nah, bagaimana dinamika perkembangan demokrasi di Indonesia? Jadi demokrasi ini kan selalu identik dengan pelaksanaan pemilu. Nah, setelah reformasi, kalau kita kemarin membahas demokrasi pada saat sebelum reformasi, nah kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih pelaksanaan demokrasi setelah reformasi. Ada beberapa pemilu yang dilaksanakan atau mencitrakan demokrasi itu. Ada 4 kali pemilu yang dilaksanakan yang menandakan perubahan, walaupun sebenarnya ada pemilu 2008, 2014, dan terakhir 2019. Tetapi saya mengambil 4 pemilu ini yang menjadi tonggak perubahan dari masing-masing ciri demokrasi masing-masing zamannya atau periodenya. Nah, pemilu tahun 1997 ini memiliki ciri demokrasi yang agak berbeda, di mana pemilu ini masih bercorakan pemerintahan Orde Baru, di mana pemilu ini dilaksanakan untuk memilih DPR kota maupun kabupaten, sedangkan DPR pusat ini ditentukan suara terbanyak dari partai. Sedangkan presiden dipilih melalui musyawarah di MPR dengan jumlah terbanyak. Jadi presiden pada waktu itu dipilih oleh DPR dan utusan daerah. Kemudian di pemilu tahun 1999 ini corak pemilu mengalami perbedaan yang besar dibandingkan pemilu tahun 97, di mana pemilu tahun 99 ini memilih DPR tingkat kota dan kabupaten, sedangkan DPR pusat ini ditentukan dari jumlah suara yang diperoleh dari partai. Jadi misalnya
partai A mempunyai 30 juta suara, berarti 30 juta itu nanti akan dikonversikan berapa persen kursi di DPR, tergantung jumlah persen kursi yang ada di DPR. Kemudian presiden dipilih melalui musyawarah partai yang dicalonkan oleh partai politik. Kalau dulu kan semua hanya terbatas, partai-partai terbatas yang boleh mengikuti pemilu. Di tahun 97 itu ada 3 partai, sedangkan tahun 99 itu ada multi partai dan hasil pemilunya beragam, sehingga waktu itu menghadirkan beberapa calon presiden dan akhirnya dipilih 2 kandidat calon presiden. Waktu itu ada Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Nah, di dalam musyawarah di MPR ini ternyata dimenangkan oleh Abdurrahman Wahid dengan jumlah suara terbanyak dari anggota DPR dan utusan daerah. Nah, pemilu tahun 99 ini juga pemilu multipartai, jadi jumlah partainya cukup banyak, mencapai 55 partai. Kemudian pemilu tahun 2004 ini menjadi tonggak pemilihan secara langsung. Jika pada tahun 99 ini masih semi tertutup, semi terbuka, sedangkan tahun 2004 ini sudah melaksanakan pemilihan secara langsung, di mana setiap wakil baik legislatif maupun eksekutif ini dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, contohnya pemilu tahun 2004 ini diperuntukkan untuk memilih presiden, DPR pusat, DPR daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu, presiden ini dipilih secara langsung melalui pilpres oleh masyarakat dengan jumlah suara terbanyak. Jadi yang menjadi presiden ya yang mendapatkan suara rakyat terbanyak, berbeda dengan tahun 99 yang harus diwakilkan suara rakyat melalui anggota DPR yang duduk di MPR. Sedangkan MPR ini berisi anggotanya dari DPR dan DPD. Nah, pemilihan ini secara terpisah, jadi antara DPR dan presiden ini terpisah, beda hari. Kemudian di partai sendiri tahun 2004 ini mulai ada ambang batas suara partai. Jadi minimal partai yang bisa masuk parlemen atau pusat itu ada ambang batasnya, yaitu 1%. Di tahun 2009 pemilihan umum ini mengalami perubahan atau perkembangan, di mana pemilihan umum ini selain memilih legislatif, tadi ada DPR dan DPD, di lingkup eksekutif ini perluasan perwakilan rakyat, pemilihan perwakilan rakyat ini semakin luas. Jadi tidak hanya presiden, tetapi juga memilih kepala daerah, baik gubernur, bupati, bahkan di tingkat desa pun dilaksanakan secara demokratis dengan melaksanakan pemilihan. Nah, tetapi untuk masing-masing calon ini ada ambang batas, sehingga tidak semua orang bisa menyalonkan. Harus ada persyaratan, misalnya presiden harus mendapatkan dukungan 25% dari suara legislatif. Sedangkan untuk partai yang masuk parlemen juga dibatasi, yaitu 3%. Nah, bagaimana dinamika lembaga-lembaga tinggi negara sebelum dan setelah amandemen? Contoh kasus pada lembaga MPR misalnya, sebelum amandemen, MPR ini merupakan lembaga tertinggi yang memiliki hubungan vertikal dengan lembaga lain. Jadi dia paling atas sendiri puncaknya. Tapi setelah amandemen, MPR ini tetap lembaga tinggi, tetapi memiliki kedudukan horizontal, jadi sejajar dengan lembaga tinggi yang lain. Nah, pada sebelum amandemen, MPR ini anggotanya adalah DPR.
sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, sesuai ketentuan undang-undang itu ternyata pada waktu itu diserahkan kepada pemerintah untuk anggota-anggota DPR yang masuk MPR. Sedangkan setelah amandemen, MPR ini beranggotakan DPR dan DPD hasil pemilihan umum. Jadi yang menjadi anggota MPR itu siapa ya? DPD dan DPR dan DPD hasil pemilihan umum. Nah, MPR ini sebelum amandemen tugasnya meliputi memilih wakil presiden, kemudian memilih presiden dan wakilnya dari usulan partai politik atau gabungan partai politik yang melalui musyawarah dengan jumlah terbanyak, kemudian menetapkan GBHN yang dijalankan oleh presiden dan memberhentikan presiden atas saran DPR. Itu sebelum amandemen. Nah, setelah amandemen, tugasnya MPR ini melantik presiden dan wakil presiden hasil pemenangan pemilu. Kemudian berhak untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, kemudian menegakkan prinsip check and balance antara lembaga negara dan menghentikan presiden dan wakil presiden dalam jabatan menurut undang-undang dasar. Jadi bukan atas jalan DPR lagi, tetapi harus menurut undang-undang dasar. Jadi harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi juga. Nah, bagaimana di lembaga DPR? Di lembaga DPR sendiri sebelum dan setelah amandemen terjadi perbedaan tugas maupun fungsi dari DPR. Contoh kasus sebelum undang-undang, anggota DPR ini ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan setelah amandemen, anggota DPR ini dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian yang kedua, pemilihan anggota DPR ini berdasarkan kepentingan partai politik. Kemudian jumlah anggota DPR tergantung suara yang diperoleh dalam pemilu. DPR menyetujui rancangan undang-undang yang diajukan dan jika ditolak maka rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan di tahun yang sama. Sedangkan fungsi DPR hanya mengawasi pelaksanaan jalannya GBHN serta belum diatur secara jelas hak-hak dari DPR. Itu sebelum amandemen. Nah, setelah amandemen, fungsi dan tugas DPR mulai berubah, di mana jumlah anggota DPR ini bergantung pada perolehan suara. Kemudian DPR berhak untuk membuat undang-undang yang dibahas antara DPR dan pemerintah secara persetujuan bersama. Kemudian yang mengesahkan rancangan undang-undang adalah presiden, di mana rancangan undang-undang tersebut harus disetujui oleh DPR dan presiden untuk menjadi undang-undang. Kemudian DPR mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Selain itu juga DPR memiliki tiga hak, yaitu hak interpretasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Nah, kita lanjut pada lembaga DPD. Nah, sebelum amandemen, DPD itu dikenal sebagai utusan daerah yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, pada prakteknya pada masa itu ya ditunjuk oleh pemerintah waktu itu. Nah, utusan DPD, utusan daerah ini dipilih atas dasar mampu membawa kepentingan rakyat di daerah. Utusan daerah diganti, pada akhirnya utusan daerah ini diganti menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, utusan daerah ini dipilih biasanya adalah tokoh daerah yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, setelah amandemen, utusan daerah ini diganti menjadi DPD, di mana anggotanya dipilih setiap provinsi. Jadi masing-masing provinsi ini ada anggotanya yang dipilih melalui pemilu secara langsung. Jadi bukan ditunjuk tetapi dipilih melalui pemilu. Nah, jumlah anggota di masing-masing provinsi atau itu sama atau sepertiga dari anggota jumlah DPR.
Kemudian memiliki beberapa wewenang seperti mengajukan rancangan undang-undang, kemudian membahas rancangan undang-undang, memberikan pertimbangan kepada DPR, dan melakukan pengawasan pelaksanaan, terutama undang-undang tentang otonomi daerah, pemekaran, sumber daya alam, hubungan pusat dan daerah. Nah, bagaimana dinamika pada lembaga eksekutif? Nah, sebelum amandemen, presiden ini dipilih dari partai politik, diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, kemudian dimusyawarahkan dalam sidang MPR dan dipilih dan melalui suara terbanyak dari anggota DPR. Jadi rakyat ini suaranya diwakili oleh anggota-anggota MPR. Kemudian gubernur ini ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Bupati juga ditunjuk oleh gubernur untuk membantu pengelolaan pemerintahan daerah. Sedangkan kepala desa ini ditunjuk bupati ditunjuk oleh bupati untuk mengelola pemerintahan desa. Kemudian setelah amandemen Undang-Undang 1945 dan pelaksanaan otonomi daerah, ini mengalami perubahan di lembaga eksekutif, di mana presiden ini dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu pilpres, diajukan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik ataupun secara independen dengan ambang batas suara dan masa jabatannya 5 tahun. Gubernur juga dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pilkada pemilihan umum daerah dengan masa jabatan 5 tahun. Bupati maupun wali kota juga sama, dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum daerah dan memiliki masa jabatan 5 tahun. Sedangkan kepala desa juga dipilih oleh rakyat melalui pemilihan kepala desa dan memiliki masa jabatan 5 tahun. Nah, bagaimana tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini? Ada beberapa tantangan. Secara umum saya ambil yang penting saja, yaitu tantangan dari pemilihan secara langsung. Pemilihan secara langsung ini menggunakan sistem proporsional semi terbuka. Ini mengandung memiliki potensi untuk memunculkan skeptis dari masyarakat atau sikap tidak percaya. Kenapa hal itu disebut? Karena sistem proporsional semi terbuka di dalam sistem pemilu ini menjadi celah partai politik untuk menentukan calon anggota yang ada di DPR. Jadi meskipun dipilih oleh rakyat, tetapi ketika nanti mau menjadi ke pusat, tetap saja keputusannya berada di tangan partai, sehingga meskipun anggota yang dipilih oleh masyarakat itu memiliki suara banyak, tetapi keputusan tetap berada di tangan partai. Kemudian aturan undang-undang pemilu yang bias membuat hak rakyat ini tidak tersalurkan dengan jelas karena kewenangan penetapan wakil daerah ini dari partai. Kemudian memerlukan konsolidasi demokrasi yang kuat antara rakyat, lembaga penyalur nilai demokrasi di sini adalah partai. Jadi harus ada kontrak politik juga untuk menjamin pelaksanaan demokrasi yang memberikan manfaat pada masyarakat. Kemudian muncul juga pelanggaran politik di dalam pelaksanaan pemilu ini, sehingga membuat biaya politik itu menjadi besar yang dikeluarkan oleh calon, sehingga nanti akan memunculkan potensi korupsi apabila calon tersebut jadi, karena pada prinsipnya mereka sudah keluar banyak untuk menjadi calon dan harus istilahnya balik modal untuk setelah terpilih. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan atau pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kemudian tantangan selanjutnya adalah bagaimana menciptakan sistem pengawasan pemilu yang mampu meminimalisir
terjadinya konflik, misalnya perbedaan suara, terkadang ada paslon yang tidak terima kalah, seperti itu. Bagaimana menciptakan pengawasan, menciptakan pemilu yang demokratis, terbuka, jujur, dan adil. Nah, tantangan selanjutnya adalah politik identitas. Politik identitas ini mulai muncul pada saat ini dan memiliki potensi cukup besar untuk terjadinya disintegrasi bangsa. Nah, politik identitas ini muncul ketika masyarakat secara sadar berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi untuk memilih calonnya dan bertanggung jawab atas pilihan yang dia buat. Nah, tetapi ketika dalam memilih tersebut terjadi perbedaan di dalam masing-masing masyarakat, sehingga mulai muncullah politik identitas atau masing-masing golongan. Nah, ini memunculkan hal ini karena disebabkan oleh fanatisme atau sikap fanatisme masyarakat yang berlebihan terhadap masing-masing calon, sehingga rakyat ini memiliki rasa kepemilikan atau sense of belong, sehingga rawan terjadi konflik horizontal. Jadi biasanya paslonnya kalah, sehingga masyarakat mulai tidak terima atas putusan atau hasil pemilu tersebut, akhirnya timbullah gesekan atau konflik. Kemudian muncul juga sikap primordialisme dan paternalistik masyarakat yang menghambat pertumbuhan demokrasi. Jadi karena sikap golongan atau etnis atau daerah tertentu, sehingga muncul gesekan-gesekan di antara masyarakat. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari materi dinamika demokrasi di Indonesia ini, bahwa demokrasi itu harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ras, suku, agama, dan asal muasal di muka undang-undang, menurut pendapat Dr. Rahman Wahid. Demikian mata kuliah hari ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.